Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Malam hari ini kita akan membahas materi dasar logika, yaitu tentang jenis-jenis proposisi dan hubungan antar proposisi. Sebagaimana kita ketahui bahwa proposisi adalah kegiatan hasil daripada kegiatan akal budi tingkat kedua, di mana proposisi itu adalah merupakan sebuah keputusan atau hasil dari sebuah proses keputusan yang menghubungkan antara satu konsep dengan konsep lainnya dan kemudian diwujudkan dalam bentuk kalimat. Nah, sebagaimana yang sudah pernah saya sampaikan bahwa proposisi itu bentuknya adalah kalimat, namun tidak semua kalimat adalah merupakan proposisi. Karena hanya kalimat deklaratif yang bisa dikatakan sebagai proposisi. Sedangkan kalimat tanya, kalimat perintah, kalimat pengharapan, dan kalimat lainnya yang tidak bisa diafirmasi atau tidak bisa diiyakan, atau kemudian tidak bisa disangkal atau tidak bisa dinegasi, maka ianya tidak merupakan proposisi. Karena hanya kalimat deklaratif lah yang bisa dikatakan sebagai proposisi, karena kalimat deklaratif itu bisa diafirmasi dan juga bisa dinegasi. Baik, sekarang kita lihat jenis-jenis dari proposisi. Proposisi itu ada proposisi sederhana dan ada proposisi majemuk. Nah, kita lihat di sini, proposisi sederhana itu terdiri hanya dari subjek dan predikat, atau term subjek dan term predikat. Ya, konsep subjek, satu konsep yang menjadi subjek dan satu konsep menjadi predikat. Ketika dihubungkan, baik itu dengan quantifier dan kemudian dihubungkan dengan copula, maka menjadilah sebuah kalimat deklaratif yang terdiri dari term subjek dan term predikat. Contohnya sebagaimana ini. Jokowi, Presiden Indonesia. Jokowi adalah term subjek, Presiden Indonesia adalah term predikat. Lalu kemudian ada proposisi majemuk, yaitu proposisi yang tersusun atas dua atau lebih proposisi sederhana. Jadi proposisi majemuk adalah proposisi yang tersusun di atas dua atau lebih proposisi sederhana. Yang seperti ini tadi ya, ada term subjek dan term predikat. Nah, contohnya sebagaimana ditampilkan di slide ini, Jokowi Presiden Republik Indonesia. Jokowi Kepala Negara Republik Indonesia. Nah, jadi ada dua proposisi sederhana yang tersusun di dalam proposisi majemuk. Ya, majemuk berarti lebih daripada dua. Baik, selanjutnya kita fokus kepada proposisi majemuk di sini. Ya, ada proposisi konjungtif yang contohnya di sini Anda bisa lihat, Andin adalah penyanyi jazz dan Inul adalah penyanyi dangdut. Dalam hal ini, proposisi konjungtif itu menempatkan proposisi itu dengan kedudukan yang sama, tidak menunjukkan sebuah superioritas, tidak menunjukkan bahwa Andin adalah penyanyi jazz itu lebih hebat daripada Inul adalah penyanyi dangdut, melainkan posisinya adalah setara. Nah, ini yang disebut dengan proposisi konjungtif. Lalu kemudian proposisi kompositif terbagi atas tiga, ada proposisi hipotetikal, ada proposisi alternatif, dan ada proposisi disjunktif. Nah, proposisi hipotetikal di sini adalah proposisi hipotesis ya. Tadi kita sebut juga dengan proposisi hipotesis, yaitu proposisi yang mengandung anteseden dan proposisi konsekuen. Jadi ada proposisi atau statement atau pernyataan yang merupakan anteseden, lalu kemudian ada proposisi yang berkedudukan sebagai konsekuensinya, hipotesisnya. Hipotesis itu berarti ada anteseden dan ada konsekuen. Contoh di sini, jika seseorang silau oleh sinar matahari, maka ia membutuhkan kacamata hitam. Nah, jadi konsekuensinya, gitu ya, keadaan, anteseden ini adalah situasi atau kondisi di mana seseorang silau oleh sinar matahari, maka kemudian ia membutuhkan kacamata hitam. Konsekuensinya, ia membutuhkan kacamata hitam. Nah, ini adalah proposisi hipotetikal.
Lalu kemudian proposisi alternatif, sesuai dengan namanya alternatif berarti ada pilihan. Nah, pilihan di situ ya tadi kita katakan sebagai proposisi majemuk karena terdiri dari dua proposisi sederhana, ya. Namun proposisi itu berbentuk alternatif. Nah, seperti ini contohnya. Joe Biden yang memiliki program unggulan atau Donald Trump yang tidak disukai orang Amerika. Nah, jadi ada dua pilihan di sini. Ya, ada dua proposisi yang mengandung alternatif. Apakah Joe Biden yang memiliki program unggulan atau Donald Trump yang tidak disukai orang Amerika? Dalam hal ini, ketika kita melihat keadaan Joe Biden memenangkan kontestasi Pilpres di Amerika. Apakah Joe Biden yang memiliki program unggulan atau Donald Trump yang tidak disukai orang Amerika? Atau bisa saja ya pilihannya salah satu atau dua-duanya adalah merupakan pilihan yang benar. Ya, Joe Biden memang memiliki program unggulan sehingga kemudian dia dipilih oleh orang Amerika, atau karena Donald Trump itu yang tidak disukai orang Amerika hari ini. Nah, dalam artian ya itu yang keadaan yang hari ini terjadi. Joe Biden memenangkan kontestasi Pilpres di Amerika. Lalu kemudian proposisi disjunktif. Disjunktif di sini sebagaimana contoh yang ada di sini, Anda lihat tidak demikian halnya bahwa Joe Biden adalah orang Melayu dan Donald Trump adalah bukan orang Minang. Ya, saya ulangi, tidak demikian halnya bahwa Joe Biden adalah orang Melayu ya, dan Donald Trump adalah bukan orang Minang. Ya, dua-duanya ya mengandung proposisi yang keadaannya tidak merupakan pilihan, ya, namun menunjukkan kedua-duanya adalah hal yang salah, ya, tidak tepat di sini ya. Tidak demikian halnya bahwa Joe Biden adalah orang Melayu dan Donald Trump adalah bukan orang Minang. Joe Biden memang bukan orang Melayu dan Donald Trump juga bukan orang Minang. Gitu. Baik, selanjutnya kita akan membahas hubungan antar proposisi. Hubungan antar proposisi. Jadi ketika satu proposisi dihubungkan dengan proposisi lainnya, maka mengandung suatu konsekuensi. Ya, kita lihat di sini ada relasi ekuivalen, atau koimplikasi, yaitu dua proposisi punya makna yang sama. Ekuivalen artinya adalah sama, maknanya sama. Ada dua proposisi, namun dia punya sama, ya, posisinya ekuivalen atau sama. Contohnya di sini, semua mahasiswa adalah idealis. Ekuivalen dengan proposisi semua mahasiswa adalah bukan non-idealis. Ya. Artinya sama, maknanya sama. Ya, kelihatannya saja kalimat ini berbeda. Padahal, coba kita baca, semua mahasiswa adalah idealis. Ekuivalen dengan proposisi semua mahasiswa adalah bukan non-idealis. Adalah bukan non. Bukan non berarti bukan tidak, berarti idealis. Ya, jadi posisinya sama maknanya. Ada dua proposisi, ketika dihubungkan ternyata dia ekuivalen atau sama. Contoh berikutnya, sebagian tim relawan menjadi menteri. Ekuivalen dengan proposisi sebagian tim relawan bukan tak menjadi menteri, berarti menjadi menteri. Sama di sini. Sebagian tim relawan menjadi menteri. Jadi ekuivalen sama. Walaupun di sini proposisinya bunyinya berbeda. Gitu ya. Lalu kemudian ada relasi bebas. Relasi bebas adalah dua proposisi punya relasi atau hubungan bebas bila keduanya menampilkan permasalahan yang sama sekali terpisah. Benar salah yang satu tidak mengimplikasikan benar salah yang lainnya. Ya, jadi ketika kita bicara di sini contohnya kuda sumba kuat-kuat, apakah benar atau salah itu tidak punya implikasi terhadap pohon asam berakar tunggang, nggak ada hubungan. Nah, jadi kuda sumba kuat-kuat dia punya hubungan yang bebas dengan pohon asam berakar tunggang. Tidak ada kaitan antara kuda sumba kuat-kuat dengan pohon asam berakar tunggang atau dengan semua kelinci adalah lemah dan juga semua kelinci pemakan daun-daunan. Jadi kebenaran proposisi kuda sumba kuat-kuat tidak dapat dipakai menentukan benar salahnya proposisi pohon asam berakar tunggang.
Atau semua kelinci adalah lemah, tidak dapat dipakai untuk menentukan benar salahnya pernyataan semua kelinci adalah pemakan daun-daunan. Itu menunjukkan sebuah relasi bebas. Baik, selanjutnya kita akan melihat hubungan oposisi. Ya, tadi ada hubungan ekuivalen, lalu kemudian ada hubungan relasi bebas. Nah, sekarang hubungan oposisi atau hubungan perlawanan. Ya, oposisi, hubungan perlawanan. Ada 4 jenis ya yang akan kita bahas. Hubungan tersebut adalah antara lain hubungan superimplikasi ya, seperti di sini salah ketik. Hubungan superimplikasi, hubungan kontraris, lalu hubungan subkontraris, dan hubungan kontradiksi atau hubungan penyangkalan. Baik, kita bahas satu persatu. Oke, sebelumnya kita lihat dulu sebuah matrik ya yang ditampilkan di sini bagaimana hubungan antara satu proposisi dengan proposisi lainnya. Nah, sebagaimana yang sudah pernah kita bahas sebelumnya bahwa sebuah proposisi itu Anda juga harus mengingat tentang proposisi tradisionalnya. Ya, apa itu proposisi tradisionalnya atau proposisi simboliknya? Di sini proposisi A yaitu proposisi universal afirmatif, lalu proposisi E yaitu proposisi universal negatif, lalu proposisi I adalah proposisi partikular afirmatif, lalu proposisi O adalah proposisi partikular negatif. Di sini sudah dilengkapi dengan contohnya, untuk kemudian kita bisa lihat relasi atau hubungan antara satu proposisi dengan proposisi lainnya. Nah, contoh di sini Anda bisa lihat, hubungan kontraris terjadi antara proposisi A dengan proposisi E. Kontraris, kontraris berarti hubungan yang kontra, berlawanan. Kita bisa lihat di sini. Semua manusia adalah terpelajar. Proposisi A, universal afirmatif. Dia akan kontra dengan proposisi E. Kontra berarti berlawanan. Yaitu semua manusia adalah tidak terpelajar. Jadi di sini dikatakan bahwa semua manusia adalah terpelajar. Maka kalau dia hubungan kontraris, hasilnya dengan E itu adalah lawan. Ya, berlawanan. Jadi jika semua manusia ada terpelajar dihubungkan secara kontraris dengan proposisi E, yaitu semua manusia adalah tidak terpelajar. Lalu kemudian hubungan superimplikasi terjadi antara proposisi A dengan proposisi I. Kita lihat, semua manusia adalah terpelajar punya hubungan superimplikasi dengan proposisi I, yaitu beberapa manusia adalah terpelajar. Beberapa manusia adalah terpelajar. Nah, nanti kita akan lihat hubungan benar salahnya. Lalu kemudian proposisi subimplikasi. Subimplikasi terjadi antara O dengan E, ya, atau I dengan A. Ya. Hubungan superimplikasi terjadi antara E dengan O, sedangkan subimplikasi O dengan E. Kebalikannya. Jadi superimplikasi nanti kebalikannya adalah subimplikasi. Lalu ada hubungan kontradiktoris. Kontradiktoris ini terjadi hubungan antara A dengan O, kemudian E dengan I. Begitu juga sebaliknya, hubungan kontradiktoris. Lalu hubungan subkontraris terjadi antara proposisi I dengan proposisi O. Nah, lalu dari gambaran matrik ini kita akan menentukan suatu statement, suatu pernyataan atau proposisi keadaannya benar atau salah. Nah, dalam artian kita akan bisa memprediksikan jika satu statement dinyatakan benar, maka apakah statement atau pernyataan lainnya itu benar atau salah berdasarkan pada hubungan yang terjadi. Oke, kita coba lihat. Yang pertama adalah hubungan superimplikasi. Tadi sudah kita lihat di matrik, nanti Anda bisa lihat kembali, yaitu antara proposisi A dan I, lalu ada proposisi E dan O. Nah, kita lihat contohnya. Nah,
Ini dia. Anda coba perhatikan contohnya, lalu nanti kita akan analisis hubungan antara dua proposisi ini. A dengan I. Semua mahasiswa prodi sosiologi rajin. Nah, sebagian mahasiswa prodi sosiologi rajin. Antara A dengan I terjadi hubungan superimplikasi. Lalu kita analisis hubungannya. Nah, di sini Anda lihat di bawah ini ada penjelasan. Bila dalam realitas atau dalam kenyataan, semua mahasiswa prodi sosiologi itu memang rajin, ya, maka proposisi A ini dikatakan benar, begitu pula I. I juga benar, jadi keduanya benar. Nah, kenapa demikian? Karena pernyataan semua mahasiswa prodi sosiologi rajin itu benar. Maka pernyataan sebagian mahasiswa prodi sosiologi itu rajin ya juga benar. Karena semuanya juga memang rajin. Maka ketika ada pernyataan sebagian mahasiswa prodi sosiologi rajin ya juga benar. Jadi A benar, maka I juga benar. Gitu. Tapi kebenaran pada I tidak menjamin bahwa A itu juga benar. Nah, ini terjadi hubungan subimplikasi antara I ke A. Ya, kita lihat. Jika sebagian mahasiswa prodi sosiologi rajin itu dikatakan benar, maka apakah proposisi A, semua mahasiswa prodi sosiologi rajin itu benar? Belum tentu. Bisa saja salah. Ya kan? Bisa benar, bisa salah. Kenapa? Karena yang benar itu sebagian mahasiswa prodi. Kalau semuanya belum tentu, ya, atau tidak dapat ditentukan benar atau salahnya. Nah, begitu juga contoh yang berikut ini. Proposisi E, semua nelayan bukan memancing ikan. Proposisi O, sebagian nelayan bukan memancing ikan. Ya, karena ada juga nelayan yang merupakan nelayan budidaya. Nah, begitu maksudnya ya. Jadi semua nelayan bukan memancing ikan. Lalu proposisi O, sebagian nelayan bukan memancing ikan. Sekarang, jika realitasnya bahwa semua nelayan bukan memancing ikan itu adalah benar, ya, maka pernyataan O, sebagian nelayan bukan memancing ikan adalah benar. Begitu. Tapi kebenaran pada O belum tentu benar pada E. Ketika sebagian nelayan bukan memancing ikan, maka benar. Maka ketika semua nelayan bukan memancing ikan, ya tidak bisa ditentukan benar atau salahnya. Nah, jadi ketika A ke I itu adalah superimplikasi, atau E ke O itu adalah superimplikasi, maka ketika kebalikannya itu adalah hubungan subimplikasi. Gitu ya. Oke, saya langsung lanjut. Nih, kita coba latihan. A dalam bentuk term yang hampir sama, namun posisi quantifier dan kopulannya yang berbeda, sehingga menimbulkan perbedaan satu proposisi dengan proposisi lainnya. Ya, kita akan lihat contohnya. Semua mahasiswa adalah driver Gojek, proposisi A. Ketika proposisi I, beberapa mahasiswa menjadi driver Gojek. Beberapa mahasiswa adalah driver Gojek. Kita coba analisis. Jika A, semua mahasiswa adalah driver Gojek itu benar, maka I, beberapa mahasiswa menjadi driver Gojek juga benar. Karena semua mahasiswa itu driver Gojek. Maka kalau ada pernyataan sebagian mahasiswa menjadi driver Gojek, ya juga benar. Namun, kebenaran I, jika I beberapa mahasiswa menjadi driver Gojek juga benar, maka A, semua mahasiswa adalah driver Gojek, bisa benar, bisa salah. Ya. Karena kan yang benar hanya beberapa. Apakah semua? Belum tentu. Nah, begitu. Ya. Lalu kemudian, proposisi E, semua mahasiswa adalah bukan driver Gojek. Jika realitasnya dinyatakan benar, maka apakah O itu benar atau salah? Maka O, beberapa mahasiswa adalah bukan driver Gojek juga benar. Nah, kalau semua mahasiswa bukan driver Gojek, maka itu benar. Maka O, beberapa mahasiswa adalah bukan driver Gojek juga benar. Ya, semuanya aja bukan, dan apalagi beberapa. Namun, kebalikannya, jika O, beberapa mahasiswa adalah bukan driver Gojek itu benar, maka
maka E, semua mahasiswa adalah driver Gojek, bisa benar, bisa salah. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Saya langsung ke relasi subimplikasi. Relasi subimplikasi tadi sudah kita bahas, yaitu kebalikan daripada relasi superimplikasi. Ya. Superimplikasi itu A ke I, maka subimplikasi kebalikannya dari I ke A. Atau proposisi E ke O, superimplikasi dan subimplikasi adalah kebalikannya, yaitu proposisi O ke E. Ya. Nah, ini tadi kita juga sudah bahas. Jika I benar, maka A tidak dapat ditentukan. Jika I salah, maka A salah. Ya, terjadi modus tollens. Jika I benar, maka A diketahui lebih dahulu benar. Modus ponens, ya, jika seperti ini. Jika I tidak dapat ditentukan, maka A diketahui lebih dahulu salah. Ya, ya karena kan bicara A ini universal. Sedangkan I adalah partikular. Partikularnya saja tidak bisa ditentukan, apalagi posisi A-nya. Ya. Lalu kemudian relasi kontraris. Ya, kontraris, tadi di matrik Anda sudah lihat, kontraris terjadi antara proposisi A dengan E, dalam artian kontra berarti berlawanan. Ya, jadi ketika salah satunya benar, maka salah satunya adalah salah. Ketika satunya salah, maka yang satunya adalah benar. Intinya dia berlawanan. Ya. Kita lihat contohnya. Semua nelayan adalah orang-orang yang jujur. Berhubungan kontraris dengan proposisi E. Tidak ada nelayan yang adalah orang-orang jujur. Nah, jika pernyataan semua nelayan adalah orang-orang yang jujur itu benar, maka pernyataan E, tidak ada nelayan yang adalah orang-orang jujur, salah. Jadi lawan daripada ini, ya. Jika ini benar, maka satunya itu dikatakan salah. Gitu ya. Jika semua nelayan adalah orang-orang yang jujur itu salah, maka pernyataan tidak ada nelayan yang adalah orang-orang jujur itu benar. Gitu. Ya, jadi kontraris, ingat kontraris berarti kontra, berlawanan. Jika A benar, maka proposisi E pasti salah. Kalau proposisi A salah, proposisi E benar. Nah, tapi kedua proposisi tersebut salah jika kedua proposisi berikut benar. Ya. Misalnya ini ya, I dengan O. Beberapa nelayan adalah orang-orang jujur. Itu benar. Maka beberapa nelayan adalah orang-orang yang tidak jujur. Nah, itu bagaimana? Kita bisa lihat. Ya. Nah, kedua proposisi ini bisa jadi salah ketika kedua proposisi ini benar. Beberapa nelayan adalah orang jujur benar dan beberapa nelayan adalah orang yang tidak jujur itu benar. Maka proposisi A bisa jadi salah, ya, dua-duanya. Ketika I dan O ini benar. Ya. Nah, karena ini kan bicara semua. Universal. Proposisi A universal afirmatif dan proposisi E adalah universal negatif. Baik, selanjutnya kita akan lihat pada relasi kontradiktoris, yaitu penyangkalan antara proposisi A ke O dan proposisi E ke I. Nah, perlawanan antara dua proposisi yang berbeda, baik kualitas maupun kuantitasnya, yaitu antara proposisi afirmatif universal dan proposisi negatif partikular, atau antara proposisi negatif universal dan proposisi afirmatif partikular. Rumusnya tidak dapat keduanya benar dan tidak dapat keduanya salah. Berarti salah satunya benar, salah satunya salah. Salah satunya salah, berarti satunya adalah benar. Karena tidak bisa kedua-duanya benar dan tidak dapat kedua-duanya salah. Oke, kita langsung lihat contoh. Andai kata pernyataan A, semua nelayan adalah orang-orang yang jujur itu benar, maka pernyataan O adalah proposisi partikular negatif ya. Nah, beberapa nelayan adalah tidak termasuk orang-orang yang jujur itu salah. Kenapa demikian? Karena semua nelayan ini sudah benar adalah orang-orang jujur. Maka kalau ada pernyataan beberapa nelayan adalah tidak termasuk orang-orang yang jujur, ya pasti salah. Demikian juga sebaliknya. Ya. Intinya rumusnya adalah tidak bisa dua-duanya benar, tidak bisa dua-duanya salah. Jadi kalau salah satunya benar, maka salah satunya adalah salah. Oke. Nah, kita lihat contoh berikutnya. Bila pernyataan E, semua nelayan adalah orang-orang yang tidak jujur merupakan proposisi yang benar, maka pernyataan I
beberapa nelayan adalah orang-orang yang jujur merupakan proposisi yang salah. Ya, kenapa? Karena semua nelayan adalah orang-orang yang tidak jujur, itu benar. Maka kalau ada pernyataan I, beberapa nelayan adalah orang-orang yang jujur, maka merupakan proposisi yang salah. Begitu juga sebaliknya, gitu ya. Jadi intinya proposisi ini, hubungan kontradiktoris atau penyangkalan tidak bisa dua-duanya benar dan tidak bisa dua-duanya salah. Oke. Nah, lalu relasi subkontraris yaitu antara proposisi I ke O. Nah, di sini adalah relasi antara dua proposisi yang sedemikian rupa sehingga kalau salah yang satu, maka yang lain benar. Tapi keduanya dapat juga merupakan proposisi yang benar. Jadi kedua-duanya bisa benar. Kalau yang satu salah, maka yang satunya ada benar. Tapi bisa kedua-duanya adalah proposisi yang benar. Kita lihat contohnya. I ke O, ya. I ke O. Beberapa nelayan adalah orang-orang jujur. Yang O, beberapa nelayan adalah orang-orang yang tidak jujur. Sekarang kita analisis. Kalau proposisi I itu salah, jika beberapa nelayan adalah orang-orang jujur itu salah, maka proposisi O dipastikan benar. Beberapa nelayan adalah orang jujur, salah. Maka beberapa nelayan adalah orang yang tidak jujur, benar. Nah, demikian juga sebaliknya. Tapi keduanya dapat juga merupakan proposisi yang benar. Jadi bisa saja ada beberapa nelayan orang jujur dan ada beberapa nelayan adalah orang-orang yang tidak jujur. Jadi jika I benar, bisa saja O itu juga benar. Ya. Tapi bisa saja I itu benar, maka yang O itu salah. Ya. Jika I salah, maka O benar. Intinya dia berlawanan. Tapi kedua-duanya bisa saja merupakan yang benar. Contoh berikutnya, beberapa manusia terpelajar. Beberapa manusia tidak terpelajar proposisi U. Nah, tapi bisa saja dua-duanya benar. Ada beberapa manusia terpelajar dan ada beberapa manusia tidak terpelajar. Jadi jika I benar, bisa saja O itu benar. Ya. Jika I benar, maka bisa saja O itu salah. Atau sebaliknya, begitu. Ini adalah relasi subkontraris, ya, terjadi antara proposisi I dan O. Nah, baik. Jadi apa yang kita bahas tadi ketika satu proposisi dinyatakan benar dan kemudian bagaimana dengan proposisi lainnya? Itu artinya adalah kita sedang melakukan proses yang namanya inferensi langsung. Inferensi langsung adalah sebuah proses mengambil atau menarik sebuah kesimpulan berdasarkan proposisi yang ada. Oke, kita lihat di sini. Ini cara mudah Anda untuk melihat keadaan ya, dari sebuah proposisi. Jika proposisi A itu benar, maka dipastikan proposisi E salah dan proposisi I benar. Lalu proposisi O salah. Ini kesimpulannya. Ya, jadi kita bisa mengambil kesimpulan langsung. Ya, kita contohkan misalnya, semua mahasiswa prodi sosiologi adalah rajin. Jika itu kan proposisi universal afirmatif atau proposisi A ya. Contohnya, semua mahasiswa prodi sosiologi adalah rajin. Itu benar, maka proposisi E yang menyatakan bahwa semua mahasiswa prodi sosiologi adalah tidak rajin, ya salah. Karena kan semua mahasiswa prodi sosiologi itu rajin. Maka kalau ada pernyataan E, semua mahasiswa prodi sosiologi itu rajin, tidak rajin, itu salah. Nah, lalu kemudian proposisinya bagaimana? I adalah partikular afirmatif. Nah, partikular afirmatif maka pernyataannya adalah beberapa mahasiswa prodi sosiologi adalah rajin. Maka benar. Ya, beberapa. Karena apa? Karena secara universal atau proposisi A, semua mahasiswa prodi sosiologi itu adalah rajin, benar. Maka sebagian ya juga benar. Lalu kalau O, bagaimana? O itu adalah partikular negatif. Partikular negatif menyatakan, contohnya, beberapa mahasiswa prodi sosiologi adalah tidak rajin. Ya salah. Kenapa salah? Karena kan semua sudah dinyatakan rajin. Nah, itu contohnya. Ya. Contoh penerapan daripada inferensi langsung melalui segi 4 proposisi ini. Nah, di sini ada catatan, kalau Anda menemukan TDD,
DDD artinya tidak dapat ditentukan, karena tidak dapat ditentukan itu adalah bisa benar, bisa juga salah. Nah, begitu kira-kira bahasan kita pada hari ini mengenai jenis-jenis proposisi dan hubungan antara proposisi. Hal-hal yang belum bisa Anda pahami, bisa kita diskusikan lebih lanjut. Nanti Anda bisa komentar, apakah di YouTube ini, di kolom komentar, ataupun di kolom komentar pada Google Classroom. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.